Niat tadi, niat adalah sengaja melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi membedakan adat dan ibadah adalah niat. Coba kita ingat-ingat sekali lagi, membedakan ibadah dan adat adalah niat. Niat kita ya merubah adat kebiasaan kita menjadi ibadah. Kita mandi Jumat tadi saya misalkan, mandi hari ini hari Jumat, tapi kita nggak niat mandi Jumat, kita mandi biasa. Ya, berarti kita niatnya adat aja, nggak ada dapat ibadah. Tapi kalau niat kita tadi niat yang memang ingin, yaitu sunnah, mendapatkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, itulah yang dikatakan dengan ibadah. Maka penting sekali di kitab fikih atau di hadis dikatakan masalah niat ini adalah kunci ibadah, salah satunya diterima oleh Allah atau tidak. Misalnya dalam sholat atau dalam wudu seperti ini. Orang berwudu misalnya tanpa niat, dia basuh seperti biasa. Ketika berwudu ada air, dia basuhnya basuh muka, basuh muka, tangan, kaki, semuanya dibasuh semua. Tapi nggak ada niat. Dia wudu sah nggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau tidak ada niat. Prakteknya dia wudu sama praktek. Dia basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, terus rambut atas kepala, terus kaki 3 kali sampai selesai tertib. Tapi nggak berniat, nggak ada niatnya. Sah nggak wudunya? Otomatis di dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Padahal prakteknya sama. Dia basuh muka. Yang membedakan sekali lagi adat dan kebiasaan adalah niat. Kita paham itu. Adat kebiasaan membedakan adat dan ibadah adalah niat. Berarti sebelum kita mulai berwudu itu pasang niat dulu. Pasang niat. Ketika di sini nanti sudah dibacakan kemarin, ketika awal pertama kali basuhan air menyentuh wajah kita, disitulah jatuhnya niat. Di situ jatuhkan niat yang pertama kali. Itu syaratnya. Yustaratu an takunu niyyah inda ghaslil wajh awal juz' min al-wajh. Syarat disyaratkan ketika basuh wajah. Basuh wajah disyaratkan itu niat ketika bagian air itu nempel di bagian wajah kita, baik di atas atau di mana yang kita mulai. Disitulah niatnya. Tapi sunnahnya dari atas dulu. Seperti itu. Jadi niat adalah salah satu kunci diterimanya oleh Allah ibadah dan tidak. Sekali lagi, kalau ada niat berarti wudunya sah. Kalau tidak berniat, walaupun sama prakteknya, basuhannya sama, tanpa niat tidak sah. Itu salah satu tentang niat. Dan yang keduanya perlu wudu lagi. Perhatikan adalah ghaslul wajh, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah kemarin sudah kita ulangi, ini kita ulangi lagi. Ya, tadi syaratnya membasuh wajah adalah ketika, yaitu niat itu ketika membasuh awal pertama basuhan di wajah kita. Itulah niat di situ. Dan apa yang dimaksud awal juz'? Di sini diterangkan lagi bahwa dia yang dikehendaki adalah ma yulammisul ma awwal. Apa yang menyentuh muka pertama kali itulah juz' dari wajah kita. Itulah ma yulammisul ma awwal. Apa yang menyentuh di mana, bagian mana wajah kita menyentuh air, disitulah jatuhnya niat.
Dan haddul wajhi, batasan wajah, apa-apa yang tumbuh dari rambut kita. Sekali lagi, apa-apa yang tumbuh dari rambut. Bagaimana kemarin kami sampaikan, kalau nggak ada rambut, berarti yang biasa berarti yang biasa tumbuh itu ya seperti itulah batasannya. Kalau nggak tumbuh berarti nggak biasa. Yang kebiasaannya tumbuh ya, dari rambut, kepala, dari mulai di atas ini ya, rambut sampai jambang dan sampai jenggot, lihya sampai ke jenggot atau dagu. Wa yasunnu takhlidu sya'ri lihyah kasib wa ghairu kasib yajibu ghusl. Dan disunahkan juga yaitu menyela-nyela rambut jenggot kita yang tebal ataupun yang tidak tebal. Tidak tebal ataupun tidak tebal disunahkan untuk menyela-nyela agar nyampe air di jenggot kita ataupun yang di atas jenggot di bawah bibir. Seperti itu. Wa yajibu ghuslu syai'. Ini sudah. Itu yang masalah wajah tadi kita perhatikan ya. Hati-hati ketika di bawah hidung itu tidak masuk air.